Dia bernama Nita, usia 25 tahun. Nita tinggal bersama suaminya Andi di rumah warisan keluarga suaminya. Bapak mertuanya Pak Johan adalah seorang pensiunan pejabat. Beliau sudah lama hidup sendiri tanpa seorang istri dan tinggal di kota yang sama dengan Nita. Sejak mereka berdua menikah, Nita merasa cukup beruntung karena keluarga suaminya menerima Nita dengan baik, terutama mertuanya yang selalu bersikap ramah. Suami Nita bekerja sebagai pegawai swasta dengan penghasilan yang cukup. Tetapi suatu ketika, mereka berdua mengalami kesulitan keuangan karena suatu musibah. Sejak saat itu, Nita berusaha mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari, suami Nita harus pergi keluar kota untuk urusan kerja, meninggalkan Nita sendirian di rumah. Ketika Nita sedang berbelanja di pasar, tidak sengaja Nita bertemu dengan bapak mertuanya. Mereka berbincang-bincang dan mertuanya menanyakan kabar keluarganya, terutama tentang keuangan mereka. Nita merasa nyaman berbicara dengan mertuanya dan secara spontan menceritakan kesulitan keuangan yang Nita hadapi. Bapak mertuanya mendengarkan dengan sabar dan menawarkan pada Nita untuk datang ke rumahnya jika Nita membutuhkan bantuan mertuanya. Beberapa hari kemudian, Nita memutuskan untuk mengunjungi rumah bapak mertuanya itu. Saat Nita tiba, bapak mertuanya menyambutnya dengan senyuman hangat. Rumah bapak mertuanya sangat besar dan mewah, membuat Nita merasa sedikit canggung. Tetapi bapak mertuanya segera membuat Nita merasa nyaman dengan keramahan dan menawarkan minuman dingin. Setelah berbincang-bincang sebentar, bapak mertuanya mulai membicarakan tawaran untuk membantu Nita dan suaminya yang sedang mengalami kesulitan masalah keuangan. Bapak mertuanya mengatakan bahwa dia bersedia untuk memberi mereka sejumlah uang untuk membantu keluarga Nita keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Namun, bapak mertuanya juga menambahkan bahwa dia memiliki keinginan untuk segera bisa memiliki cucu dari Nita. Selama ini, bapak mertuanya merasa kalau suami Nita terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka belum punya keturunan sampai sekarang. Bapak mertuanya mengusulkan pada Nita untuk membuat perjanjian dengannya yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Jika Nita setuju untuk memberikannya cucu, dia akan memberikan Nita sejumlah uang yang cukup untuk melunasi utang-utang suaminya. Dan juga akan memberikan sejumlah uang untuk memulai usaha baru. Nita terkejut mendengar rencana mertuanya itu, tetapi bapak mertuanya juga meyakinkan bahwa hal itu akan dirahasiakannya dan tidak akan ada yang tahu termasuk suami Nita. Dengan ragu-ragu dan kebingungan, Nita mencoba menolak dengan sopan. Namun, bapak mertuanya berusaha meyakinkan Nita bahwa itu adalah kesempatannya yang hanya datang satu kali seumur hidup untuk menyelamatkan situasi keuangan suaminya. Bapak mertuanya berkata bahwa jika Nita setuju, dia akan segera menyediakan uang tersebut dan bahkan akan mendukung keuangan Nita di masa mendatang. Dalam keadaan bingung dan putus asa, Nita merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Akhirnya, hari itu Nita pulang dari rumah bapak mertuanya dengan pikiran yang penuh pertanyaan dan rasa tidak nyaman. Nita menyadari bahwa dia berada dalam dilema kesetiaan yang besar. Apakah aku harus mengorbankan kesetiaanku demi menyelamatkan keuangan keluargaku? Ataukah aku harus mencari jalan lain yang pasti lebih sulit dan penuh tantangan? Ucapnya di dalam hati. Setelah pertemuan pertama di rumah bapak mertuanya itu, Nita tidak bisa menghilangkan perasaan canggung dan kebingungannya. Beberapa hari kemudian, bapak mertuanya menghubungi Nita. Mertuanya mengundang Nita untuk datang lagi ke rumahnya. Bapak mertuanya mengatakan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu yang penting. Meskipun dengan perasaan was-was, Nita pun akhirnya memutuskan untuk datang demi menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya. Pada saat Nita sampai di rumah bapak mertuanya menyambut Nita dengan senyuman hangat dan mengajaknya masuk ke ruang tamu. Setelah mengobrol ringan, bapak mertua Nita pun mulai membuka topik pembicaraan yang lebih serius.
Bapak mertuanya mengungkapkan rasa sukanya kepada Nita dengan cara yang lebih langsung dari sebelumnya. Nita, sejak pertama kali Bapak melihatmu, Bapak merasa kalau kamu adalah wanita yang luar biasa, kata bapak mertuanya sambil menatap Nita dengan lembut. Kamu tidak hanya cantik, tapi kamu juga cerdas dan penuh perhatian. Bapak sangat menghargai kehadiranmu di dalam keluarga ini, lanjutnya dengan senyuman yang semakin penuh misteri. Pada saat mendengar ucapan mertuanya itu, Nita hanya bisa tersenyum dengan canggung. Nita merasa tidak nyaman dengan arah percakapan mertuanya itu. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik sebagai bagian dari keluarga ini, jawab Nita berusaha setenang mungkin. Selanjutnya, bapak mertuanya bergerak mendekat sedikit ke arah Nita, sehingga semakin mengurangi jarak di antara mereka berdua. Bapak sudah lama memendam perasaan ini, Nita. Bapak tahu, mungkin terdengar aneh, tapi bapak tidak bisa membendungnya. Saat pertama kali melihatmu, bapak sudah tertarik kepadamu. Itu yang dikatakan bapak mertuanya untuk berusaha meruntuhkan kesetiaan Nita kepada suaminya. Hati Nita berdetak kencang. Dia berusaha mencoba menjaga jarak secara emosional dan fisik dengan bapak mertuanya yang semakin nekat itu. Pak, saya menghormati bapak sebagai ayah mertua saya. Apa yang bapak katakan ini membuat saya bingung, ucap Nita. Bapak mertuanya pun tersenyum penuh arti dan melanjutkan ucapannya. Bapak tahu, mungkin ini terlalu mendadak. Tapi percayalah, perasaan ini tulus. Bapak hanya ingin kita berdua bisa lebih dekat, lebih dari sekedar mertua dan menantu. Bapak mertuanya semakin berusaha menggoyahkan iman Nita. Nita merasa semakin terpojok dalam situasi saat itu. Saya mencintai suamiku, Pak, dan saya tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa merusak hubungan kami berdua, ucap Nita. Berusaha menyadarkan bapak mertuanya yang semakin lupa diri. Mendengar perkataan Nita, bapak mertuanya pun mengangguk dan tampak merenung sebelum akhirnya berkata, Bapak mengerti, Nita, tapi bapak juga tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta. Kadang-kadang ada hal lain yang bisa membuat hubungan menjadi lebih kuat. Dan aku ingin membantumu, bukan hanya sekedar finansial, tetapi juga memberi perhatian dan kasih sayang yang mungkin kamu butuhkan, ucap bapak mertuanya yang belum mau menyerah. Nita pun berusaha untuk tenang. Saya menghargai perasaan dan kejujuran bapak, tapi maaf, saya tidak bisa membalasnya. Saya akan diskusi dengan suami saya dan kami akan berusaha mencari solusi yang lain untuk masalah keuangan kami, jawab Nita dengan penuh keyakinan. Bapak mertua Nita terlihat semakin kecewa, kemudian berkata, Baiklah Nita, Bapak hanya ingin kamu tahu bahwa pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Jika suatu saat kamu berubah pikiran atau jika kamu membutuhkan sesuatu, Bapak akan selalu ada di sini untukmu, ucap bapak mertuanya yang masih mengharapkan Nita untuk bisa diajak bersenang-senang. Untungnya, bapak mertuanya tidak memaksakan kehendaknya saat itu. Nita pun mengangguk dan segera pamit untuk pulang dengan perasaan yang bercampur aduk dalam benaknya. Nita tahu bahwa mertuanya mempunyai niat yang baik, namun perasaannya pada Nita itulah yang membuat situasi menjadi rumit. Setibanya di rumah, Nita langsung bercerita kepada suaminya tentang pertemuannya dengan ayahnya. Suaminya mendengarkan dengan tenang, meskipun terlihat jelas dia merasa marah dan kecewa. Nita, aku tidak menyangka ayahku bisa berpikir seperti itu, katanya dengan suara yang berat. Aku tahu kita butuh bantuan, tapi bukan dengan cara seperti ini, lanjut suami Nita sambil menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, Nita dan suaminya sepakat untuk menjauh dari bapak mertuanya untuk sementara waktu. Suaminya juga berencana untuk berbicara langsung dengan ayahnya agar situasi ini tidak berlanjut. Meskipun begitu, mereka merasa perlu menjaga rahasia ini untuk menjaga keharmonisan keluarga. Beberapa minggu kemudian,
bapak mertua Nita pun minta maaf atas kesalahannya itu dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nita dan suaminya pun memaafkannya, tetapi tetap menjaga jarak dengan bapak mertuanya agar kejadian itu tidak terulang kembali. Semoga kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi kita semuanya tentang batasan dalam hubungan dan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Singkat cerita, akhirnya Nita dan suaminya berhasil menyelesaikan masalah keuangan mereka dengan cara yang lebih baik tanpa melibatkan bapak mertuanya. Mari kita bersama-sama untuk menghadapi masalah dengan kepala tegak dan menjaga integritas, kejujuran, dan kesetiaan kita sebagai pasangan.